Ya, Ketua KPU mengatakan saksi 01 dan 03 tidak berkualitas. Waduh, bagaimana mau membatalkan pemilu kalau saksinya saja tidak berkualitas? Parah. Dalam persidangan, misalkan masing-masing pasangan calon tim hukumnya mengajukan ahli atau menghadirkan saksi. Itu majelis hakim ini bertanya kepada sesama sejawat hakim. Dari meja hakim akan ada yang mau mengajukan pertanyaan, bisa kita setel lagi video live streamingnya. Pemahaman kami, hakim agung juga nggak tertarik memeriksa saksi lebih lanjut, nggak tertarik memeriksa ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan yang nggak berkualitas gitu. Nah, kalau saksi yang diajukan tidak berkualitas, sekali lagi tentu itu yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah di dalam persidangan. Yang dipertimbangkan adalah fakta persidangan yang diajukan di dalam persidangan, bukan di luar persidangan. Kami dari KPU berusaha untuk mempertahankan apa yang dikerjakan oleh KPU berkaitan dengan perolehan suara, diantaranya misalkan alat bukti, formulir D hasil di tingkat kecamatan, formulir D hasil di tingkat kabupaten. Jadi formulir D tingkat kecamatan sebanyak 7.277 kecamatan, kemudian formulir D hasil di tingkat kabupaten di 514 kabupaten kota, dan formulir D provinsi di 38 provinsi kami sampaikan sebagai alat bukti. Dan kami berikan keterangan apakah ada selisih atau tidak, apakah ada catatan keberatan atau tidak, apakah ditandatangani atau tidak oleh masing-masing saksi. Betul. Ini sebagai cara kami untuk berbicara. Ya, sangat jelas Ketua KPU mengatakan kalau saksi kubu 01 dan 03 tidak berkualitas, maka ya Gibran dan Prabowo tetap dilantik, dan KPK maksud saya Mahkamah Konstitusi pasti akan menolak gugatan daripada 01 dan 03 yang mau menggagalkan Gibran. Permohonan keberatan, ya, ahliku mengatakan permohonan keberatan paslon 01 dan 03 akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Aduh, saksinya saja nggak becus, bagaimana mau memenangkan gugatan? Parah. Ditolak. Ya. Permohonan keberatan dari 01 03 ditolak. Ditolak. Dan kemudian ada juga yang lucu nih. Kok kalau MK menolak perkara, membuat putusan yang menolak permohonan keberatan mereka, dikatakan MK ini melanggar konstitusi, melanggar dasar. Itu kan naif itu. Naif, otaknya di mana ya? Betul naif. Betul. Jangan memaksakan pendapat, ya keinginan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Ya, betul. Jadi saya sepakat dengan Hotman Paris. Ini cengeng nih 01 03. Cengeng ya. Terbanyak narasi seperti kata Profesor Ocio Kaligis. Narasi itu bukan bukti. Betul ya, narasi itu bukan bukti, tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam persidangan untuk menggugat kemenangan Prabowo Gibran dan menganulirkannya. Parah. Iya, gugatan 01 dan 03 tidak akan diterima, kata Otto Hasibuan, cacat formil dan tidak berdasar. Aduh. Gugatan 01 dan 03 tidak akan diterima karena cacat formil. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi, bahwa Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 01 dan 03 di dalam permohonannya, bukan serangan yang lain ya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses, pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Dan Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam
MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu. Ya, dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden sudah gampang dipatahkan, karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, keputusan daripada Gibran masuk ke calon wakil presidennya Prabowo sudah final and binding, ya sudah final dan mengikat, maka tidak bisa digugat kembali oleh yang lain. Dan sepertinya gugatan 01 dan 03 akan ambiar, akan bubar karena Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan mereka. Ya, silakan saja nyalak di tempat yang lain atau nyapres di negara lain saja. Saya kira cukup sekian dulu, bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Gagal nyomot Ada saksi. menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong. Iya, bengong. Kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan? Iya, betul. Jangan Bang. lupa ngundang Joe Biden sama Jinping, ya. Iya. Nanti ikut ketemuan Si Pak Prabowo tuh. Jinping. Undang semua di MK. Iya, Jinping sama betul. Joe Biden, ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Iya. Jin yang ada di langit juga undangin, ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gua bilang ya, tetap kalah saja meskipun diundang menteri dan jin dan juga malaikat diundang, termasuk Imam Mahdi diundang juga tetap kalah. Waduh, parah. Tim 01 memang tidak ada otaknya, aduh. Itulah. King Master berhasil kembali dengan permainannya. Lawan dipancing agar para menteri terbaiknya diundang ke MK. Karena dengan begitu, rakyat yang tadinya tidak mau tahu harus dipaksakan mendengar bagaimana pemerintahannya bekerja untuk negara. Dan rakyat mengambil kesimpulan yang sangat mengharukan. Jokowi menggunakan dana operasionalnya untuk bantuan ke masyarakat. Jokowi selalu menang dalam pertarungan politiknya. Tidak pernah takut dan tidak pernah gentar karena dia tahu apa yang dia lakukan tidak akan pernah bisa berbalik kepadanya. Karena menurut dia, kebenaran di atas segala-galanya. Jangankan 1 lawan 1, mereka bergabung untuk melawan Pak Jokowi. Tentu saja, tetap saja Pak Jokowi yang menang. Banyak yang berkata bahwa saya ini basarnya Jokowi, basarnya Pak Prabowo. Tetapi saya sama sekali bukan basar karena akun saya akun real dan saya membela orang-orang yang tulus. Pesan untuk para pembenci Jokowi, sebentar lagi Oktober Pak Jokowi akan turun dari istana kepresidenan dan jabatannya. Menurut saya di sisa waktu yang terakhir ini lebih baik kalian diam dan nyimak apa yang dilakukan Pak Jokowi. Salam dari Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komen. Betul sekali bahwa Presiden Jokowi memang luar biasa. Ya, segala tindak tanduk dan langkah politiknya selalu mengecoh lawan dan lawan tidak berkutik.